Oke, selamat bergabung Kak Ade. Oke, baik Kakak, bisa kita mulai. Kalau sesuai, jempol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum tatap muka, ya. Sebelum tatap muka, bukan berarti terakhir. Habis belum, ya. Sebelum tatap muka. Jadi kakak semoga selalu sehat menjelang kegiatan tatap muka nanti yang akan kita adakan pada pertemuan pembukaan itu pada pagi minggu, akan dilanjutkan nanti kegiatan pada hari Senin sampailah hari Sabtu kemungkinan besar. Baik kakak, salam bahagia untuk kita semua, tentunya sebagai guru olahraga sesuai kesepakatan kita kemarin harus senantiasa bahagia walaupun mungkin ada masalah-masalah, ada tugas-tugas yang kita pikul, namun harus senantiasa terlihat bahagia di hadapan peserta didik kita agar supaya menarik perhatian, ya kan? Menarik perhatian peserta didik dan peserta didik juga bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Tentunya bersama guru-guru PJOK hebat yang ada di kelas 2 Kabupaten Kepulauan Meranti, ya luar biasa. Baik kakak, kita masih tentang pembelajaran efektif. Namun di akhir kegiatan nanti akan ada diskusi lagi. Selamat bergabung Kak Erwin Sah. Gimana kabarnya Kak Erwin Sah? Sehat? Kak Erwin Sah, sehat Kak Erwin Sah? Ya, luar biasa. Baik kakak, kita lanjutkan kesepakatan seperti biasa bersama. Ini materi kita masih tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya. Kita akan mereview kembali nanti P1, P2-nya. P1 kemarin kita sudah membahas tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. P2-nya kita sudah membahas tentang menarik perhatian siswa, pemrograman dan tahapan konten, dan yang terus cuy kemarin ya, syarat pembelajaran. Nah, ini termasuk pada P3-nya nanti. Seperti apa P3 akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, oke dah bergabung. Tujuan dari sisi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok referensinya. Ya. Kelompok referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, nanti kita akan berbagi kelompok dan masing-masing peserta di setiap kelompok silahkan curahkan referensinya tentang penyajian tugas gerak, baik mulai dari menarik perhatian siswa sampai nanti tahapan konten, dan yang ketiga cuy atau isyarat dalam pembelajaran. Ya, gerakannya apa,
terus isyaratnya apa. Nah, silakan tuangkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kita pakai kelompok yang semalam aja lah ya, karena masih nyambung dengan materi yang semalam. Sesuai kakak? Sesuai jempol? Oke. Luar biasa, mantap tuh. Kak Fitri ini tahu mantap nih, komunikasi efektif nih. Baik, agenda kita sesi ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Ya, berburu. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga nanti refleksi. Seperti apa berburunya? Coba kakak kita review singkat kembali tentang materi P1-nya. Nah, ini ya. Review kita terkait 9 aspek pembelajaran efektif. Kira-kira kakak, dari 9 aspek pembelajaran efektif ini, mana yang belum pernah atau jarang kakak terapkan? Kak Rina Merdianti. Enak dengar juga suara Kak Rina Merdianti ini. Silakan Kak Rina Merdianti. Ada Kak Rina Merdianti? Kak Erwin Sah? Silakan Kak Erwin Sah bagi cerita. Kira-kira dari 9 aspek pembelajaran efektif ini, ada tak salah satunya atau salah duanya yang jarang atau tak pernah kita kakak terapkan? Kita mereview kembali materi P1 dan P2-nya. Oke, terima kasih. Kakak, coba kita bergerak dulu sebentar. Kita ulang kembali 9 aspek pembelajaran efektif ini. Ya. Masih ingat kakak? Nah, tujuan saya heran nih Kak Erwin Sah ini di layar saya kok munculnya someone wants to join this call. Itu terus tak bisa hilang Pak tuh. Tertutup muka saya jadinya. Apa ya? Kak Erwin Sah udah masuk kan? Udah masuk ya? Baik, kakak yang masih dengar suara saya, silakan jempolnya. Oke. Ya. Boleh dibuka kameranya yang ada di tempat. Tujuan pembelajaran. Apa lagi? Ya, keterlibatan aktif siswa. Pengajaran berdiferensiasi. Ada pemrosesan dan pentahapan konten. Ya. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Setelah itu umpan balik, ya, komunikasi efektif, nah, penilaian dan evaluasi. Yang terakhir keselamatan. Oke. Kak Sari, mohon berbagi cerita sedikit dari ke-9 aspek ini Kak Sari.
yang paling selalu lah ataupun paling sering Kak Sari gunakan? Ataupun mana yang dari ke-9 ini yang sama sekali belum pernah Kak Sari terapkan? Silakan Kak Sari berbagi sedikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bambang sudah memberi kesempatan. Kalau dari pengalaman saya, kalau untuk yang ke-9 ini, alhamdulillah sudah diterapkan. Tetapi kalau untuk yang nomor 3, pengajaran berdiferensiasi itu yang baru-baru ini, karena ada kurikulum pertama itu kurikulum 13 ya. Dan itu baru, kalau dulu-dulunya Kak Bambang, pertama kali saya ngajar di SD 27 itu jarang menggunakan yang pengajaran yang berdiferensiasi ini, yang maksudnya menggunakan media-media itu jarang. Paling saya hanya mengajarkan manual aja. Ya, jadi tidak pernah lah, boleh dikatakan sama sekali tidak pernah kan zaman dulu. Kalau sekarang ini baru menggunakan HP atau audio ataupun menggunakan Infokus, ini baru-baru ini aja. Kalau umpan balik, alhamdulillah keterlibatan aktif siswa udah dari dulu. Apalagi ya? Oke, demonstrasi keterampilan. Alhamdulillah Kak Bambang, hanya itu aja. Kalau menurut pengalaman saya. Terima kasih Kak Bambang. Ya, terima kasih Kak Sari atas pengalaman yang pernah. Kak Rina Merdianti ada di tempat? Kak Rina? Kak Fitri Novita nih. Nggak tahu juga nih, Kak Fitri Novita. Silakan Kak Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sendiri, mungkin karena saya baru, saya akui Kak ya, kalau dalam apa namanya nih, kalau saya yang belum 4, ada pemrogesan dan pentahapan konten. Ini berarti sebenarnya kalau bagi saya ini kan yang berhubungan sama IT tak, pentahapan konten ya kan? Nah, kalau saya akui saya nih kalau masalah IT memang agak kurang inilah Kak. Karena kan saya sudah sekian tahun ngajarnya mungkin kan zaman dulu sudah pernah waktu itu sudah tak pernah ngajar lagi dan sekarang saya baru mulai ngajar lagi. Jadi saya tak pernah berhubungan lagi yang dengan namanya laptop apa semua. Jadi saya yang agak kurang di dalam aspek pembelajaran itu yang keempat, pemrogesan dan pentahapan konten itu. Kalau bagi saya begitu Kak, kurang efektif di dalam itu karena saya menyadari ya kekurangan saya di situ dan saya juga maksudnya tuh saya juga sekarang tetap belajar sampai nanti suatu saat ya saya bisa menguasai semua aspek-aspek ini gitu. Tujuannya ya demi kemajuan anak didik saya dan saya sendiri. Begitu kira-kira Kak. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Fitri Novita. Perlu juga saya luruskan bahwa tentang pentahapan konten itu bukan kita bikin konten ya, bukan kita bikin konten melalui laptop segala macam, tidak. Ada progres, ada tahapan-tahapan metode-metode pembelajaran yang menarik gitu, ya, yang menarik. Termasuklah langkah-langkah pembelajaran itu. Kegiatan inti itu kan ada tuh, kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran, itu nanti ada aktivitasnya apa. Nah, itu pentahapan konten itu maksudnya seperti itu. Ya. Iya, Kak. Tapi ya metode pembelajaran kita lebih inovatif gitu kan. Iya, tapi kan Kak, kalau sekarang kan maksudnya tuh kan lebih inovatif itu kan kita kan sering berhubungan sama yang namanya apa YouTube, YouTube apalagi
fokus gitu. Nah, kan jadi kan ada berhubungan dengan digital juga sih sebenarnya. Dan saya akui, sangat saya akui disitulah kelemahan saya gitu. Tapi saya juga tidak tinggal diam gitu. Saya tetap harus belajar karena bagaimanapun kan kita sebagai guru tidak bisa diam dan mengikuti seperti metode lama karena kita mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Begitulah kira-kira, Kak. Tetap semangat Ipit. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Agak semuanya hanya mereview saja. Ya, ini kriteria kalau pembelajaran kita efektif, maka ciri-cirinya yang seperti ini. Ya. Oke, ulang. Belum dapat mau berbicara banyak, Kak Fasil. Ya. Oke, mudah-mudahan Kak Erwin Sah PPG-nya lancar, begitu juga dengan Kak Rina Merdianti ya. Semoga PPG-nya lulus dengan nilai hasil yang memuaskan. Amin. Baik kakak-kakak, mengenai pembelajaran yang kemarin ada 3 tahap, yaitu tentang menarik perhatian siswa, tentunya ada tanda atau prosedur ya. Ketika kita di lapangan, tanda prosedur itu bisa dengan peluit, bisa dengan suara dan lain sebagainya. Terus perhatikan siswa agar pastikan siswa tetap melihat dan tetap mendengarkan seperti itu. Terus pentahapan konten gitu, carilah metode pembelajaran yang menarik minat siswa. Dan yang ketiga, isyarat atau cuy pembelajaran, jangan pernah lupakan itu, karena mungkin ada beberapa siswa kita yang ketika kita menggunakan bahasa olahraga misalnya, namun mereka sulit untuk memahami atau mengerti. Makanya kita sedikit banyak dengan bersuara, tapi juga menggunakan isyarat. Ya, tetap bersuara juga tetap menggunakan isyarat. Bentar kakak ya. Baik kakak, kita akan berburu referensi, ya, berburu referensi penyajian tugas gerak.
Baik, Kak. Kita berburu referensi. Ya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok kemarin ya, kita tetap kelompok kemarin biar sesuai. Terus yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Akan saya kirimkan nanti link Google Docs-nya. Tinggal jawab saja di situ seperti kemarin. Sudah ada kolom jawaban dan sudah ada pertanyaan. Dan jangan lupa tulis nama kelompoknya. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ya, waktunya nanti 40 menit. Terus jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Nanti setelah itu kita diskusikan berbagi referensi penyajian tugas gerak nanti selama 30 menit. Baik kakak, terkait hal ini soalnya sama ya. 3 kelompok itu soalnya sama semua tentang penyajian tugas gerak yang 3 kemarin, menarik perhatian siswa, pentahapan konten, dan juga terkait CUE ya, isyarat pembelajaran. Oke, saya kirimkan dulu sebelum membagi kelompok, saya kirimkan di inbox. Boleh kakak cek. Ya. Boleh kakak cek dulu. Sudah bisa dibuka kakak? Minimal tiap kelompok ada yang membuka ya. Minta akses. Oh iya. Saya lupa. Sebentar. Ya. Hapus dulu Kak ya. Ya, saya lupa Kak. Sebentar. Oke. Bisa ya? Oke, bisa dibuka kakak? Kak Eka? Kak Nixon? Yang oke. Terima kasih. Nah, di sini ada 3 kata kuncinya ya. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, menetapkan tanda atau prosedur itu di materi di LMS itu udah ada ya contoh-contohnya, tapi saya kan misalnya kita menetapkan tanda atau prosedur itu misalnya dengan peluit, dengan suara, dengan bahasa kita misalnya ayo kumpul dan segala macam, itu menetapkan peluit. Terus yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bagaimana cara kita mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran? Misalnya anak-anak berkeliaran, berlari-lari misalnya, bagaimana cara kita mengatasi itu? Anak yang meletakkan barang ataupun alat-alat olahraga tidak pada tempatnya, ya kan?
Itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, bagaimana cara kita memastikan peserta didik supaya dia mendengar dan memperhatikan kita. Terus yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Nah, bagaimana cara kita penggunaan waktu yang efisien itu? Nah, curahkanlah menurut pendapat kakak-kakak masing-masing. Terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini tahapan kontennya ya. Kakak sambil ngecek apanya ya, sambil ngecek Google Docs yang saya kirimkan itu. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama itu kan ada keterampilan gerak yang diajarkan. Atau saya paparkan aja lah ya, biar sama-sama melihat. Nampak kakak? Nampak tak tadi saya apa? Nampak ya? Bisa dicentol nampak? Oke. Nampak kak? Oke. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi. Nah, keterampilan gerak yang diajarkan apa? Misalnya, gerak apa? Gerak dasar lokomotor, gerak dasar apa? Atau gerak dasar menendang bola, atau gerak dasar rolling, dan lain sebagainya. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan bagaimana? Organisasi penugasannya. Ya? Apakah dia berkelompok, berpasangan misalnya, atau segitiga, atau lingkaran, atau bagaimana? Nah, silakan sajikan saja inspirasi kakak-kakak. Ya? Nah, sajikan saja. Terus yang ketiga, isyarat atau pelajaran. Nah, keterampilan yang diajarkan tadi itu, isyaratnya apa? Isyarat yang bisa digunakan. Nah, isyarat yang bisa digunakan bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami kakak-kakak? Kalau udah oke, saya bagi kelompoknya dulu ya. Oke, terima kasih kakak. Tolong bantu saya, mana tahu saya lupa nih kelompok 1 kemarin. Kak Hengki ya. Kak Hengki, Kak Fitri Novita, Kak Eka Saputra, Kak Rian Abdullah, Kak Trisni Asih ya. Kelompok 1, Hengki, Rian, Eka, Fitri, Trisni Asih. Oke, betul. Eka Saputra, Rahmat Hengki, Rian. Oke, siap. Kelompok 2, Ardi Zendra, Dewi Soleha, kemarin ya. Siapa lagi? Si Kak Sari Haryanti ya, Nixon, Ardi, Sari, Dewi. Ya. Nixon, Kak Ardi, Kak Nixon, ya, Kak Ardi, Kak Dewi, Kak Nixon, Kak Sari. Kak Rina ini kelompok 3 ya. Kak Rina kelompok 3 bersama Kak Ade tak masuk ya. Tadi perasaan ada Kak Ade. Oke. Kak Erwinsa kemarin kelompok 3 ya, Kak Jazrizal ya. Oke, saya
tukar dulu anggotanya karena Kak Ade ini tak ada di tempat kayaknya, belum ada. Kak Suprayatno ini kalau keluar Zoom pening pula dia nanti. Saya masukkan ke kelompok 1. Kak Rian, mohon maaf, saya tarik dulu ke kelompok 3. Tak apa ya Kak Rian ya? Sesuai? Karena Kak Ade belum ada ini. Oke. Kakak boleh di apa? Kelompok 1 Eka Saputra, Kak Eka Saputra, Kak Rahmat Hengki, Kak Trismi Asih, Kak Fitri Novita, Kak Suprayatno. Kelompok 1 masih tetap di main room ya, tetap di room sini, room utama. Kelompok 2 breakout 1, Kak Ardi Zendra, Kak Dewi Soleha, Kak Nixon, Kak Sari Haryanti. Kelompok 3 Kak Erwinsa, Kak Jazrizal, Kak Rian Abdullah, dan Kak Rina Merdianti, serta Kak Ade ya. Kalau Kak Ade nanti masuk, silakan berikan dia link untuk bergabung ke breakout 2. Bisa dipahami kakak-kakak? Oke. Untuk kelompok 1 sudah bisa dibuka Google Docs-nya, kelompok 1. Saya ingin memastikan kelompok 1, Kak Eka, Kak Hengki, Kak Fitri, sudah bisa dibuka ya? Bisa Kak? Oke, siap, bisa diisi berarti. Kelompok 2, Kak Ardi Zendra, Kak Sari, Kak Nixon, udah bisa dibuka dan diisi? Ya, siap. Oke. Kelompok 3, Kak Erwin, Kak Jazrizal, Kak Rian, Kak Rina, ya bisa dibuka Google Docs-nya. Kelompok 3. Wah, ini bahaya kelompok 3 nih. Kemana begini? Kak Jazrizal, Kak Rian, Kak Rina, Kak Erwinsa. Oke, bisa Kak ya? Kak Jazrizal, oke. Oke, Kak Ade itu udah bergabung tuh. Kak Apa Ade, tadi? Maaf Kak, kelempar Kak. tak apa-apa. Jangan terlempar jauh-jauh sangat. Tidak ada Kak, tidak ada jauh-jauh. Oke. Oke Kak, lanjut. Kak Ade tetap kelompok kemarin Kak Ade ya di Kelompok breakout 3. 1. Oke, itu link sudah saya kirim di inbox tadi. Mungkin kakak-kakak yang lain sudah mengambil. Oke, kita mulai room Kelompok. masing-masing ya. Kak Jazrizal belum gabung ke breakout 2 ya, Kak Jazrizal. Ya, oke. Oke, ketua, peserta saya tarik satu ketua, saya masukkan kelompok 3 ketua, tak apa ketuanya. Udah ada angkongnya di sini Kak Engki, Kak Eka, Kak Fitri ya, ada lah nih, apa kuang nih. Oke, silakan berburu referensi, kakak. Mohon maaf, Kak Ketua, saya mau izin sebentar aja, izin sebentar ke belakang ketua ya. Takutnya nanti manggil-manggil, tak ada pula suara saya kan. Oke, lanjutkan kakak.
Kak Engki, Kak Trisniasi, Kak Fitri, Saya. Mbah Suprayitno. Yuk kita gas. Yuk, gas. Kak, tapi ketua kan di room pindah dak? Tidak? Tidak. Oh, tidak. Syukur, alhamdulillah. Mati aku. Gas, Pit. Lah, apa nak digas, Bu? Saya nih, Bu, Itu tak aku hebat. Kangen yang kena gas. Yuk, Mo, yang mana? Bagi-bagi. Saya semalam pakai handphone. Sekarang dah. Yuk, buka link. Yuk. Di mana, Kak? Saya bagian mana? Sini, cepat. Sini. Cepat. Kerja, Kak. Gas. Yang ada link tu dapat buka link. Awak tak ada link. Awak linglung ya, Bu? Mau ikut je, Pit. Lah. Okey. Awak ini semalam tak dapat nengok itu, sekarang tak dapat nengok muka pula dah. Aduh, ada je handphone ni. Saya nomor 4 lah. Ya, Kak Eka. Boleh, Bu. Okey. No, dua aja dijawab nih kan? Buat jawab je semua. Mak Jamal ya. Buka Kerja tu Eka. harus Eka Kerja boleh tu buka. harus habis-habisan, jangan tinggal-tinggal. Jangan setengah-setengah ha? Ya, tak boleh. Kalau makan tu habis-habis. Ya. Jadi siapa antara nak ambil? Langsung ketik di situ aja. Okey. Lama-lama. Nanti nak ya. Dek, tutup pintunya dulu, Dek. Angin apanya keluar, dinginnya keluar. Dengan menggunakan membuat rencana berharian dengan menetapkan tugas setiap harinya. Jangan tak kuat-kuat Kak Pit. Roboh keyboard. Sampai ni Kak Pit ngatuk keyboard. Geram.
menggunakan. Tak betul, tak salah, jawab aja dah. Ya dah, Bu? Pasti dia jawab betul tu. Oh. Untuk menyelesaikannya. menggunakan penggunaan waktu yang efisien. Ni siap cepat boleh balik cepat ni. Boleh model. Sekolah, datang, main, balik. Keluar main tak apa dia keluar main. Aduh, Campur dulu. terus ada. Ketua kita pindah room dak? Kak Eka? Pindah kamar dia. Masih ada. Hah? Ada, Masih Pak. ada Kak Putri. Kok tak jadi dia pindah room deh, Kak? Bukan, ni Kak Rian. Oh. Itu mengetik jawapan tu awak lah tu. Tanya ke. Mak jangan leh. Gagang model. Takut budak. Jangan ditawa jawaban kami, awas. Dah. Dah tu, sama banyak kan pembahasan aku, jangan boleh bercakap lolo. Mana lagi, Kak? Kok dengar sih dengan? Mana lagi? Ini aja kan? Ini bukan. Kita ini aja kan? 1, 2, 3, 4. Ini apa? Mengatasi faktor lingkungan dalam bekerja. Yang B nih sudah dijawab nih, Kak. Kalau mau tambah aja. Nanti baru kita bahas sama-sama. Kejap Berarti mendapatkan perhatian dari peserta didik yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Pertama, fluid, hitungan, tumpukan, membagi kelompok kecil. Mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran, meminta peserta didik untuk meletakkan alat peraga di lantai di depan peserta. Yang ngambang nih yang D. Yang mana yang D?
Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik dalam keadaan nyaman dan nyaman. Contohnya kalau lapangan harus mengenai matahari. Memastikan peserta didik berada di area yang lebih sempit. Hah? Siapa buat tu? Tak tahu. Kok sempit? Bukan lapang ya? Oh, maksudnya Sempit lah, masa oh, lapang. untuk mendengar dan melihat. Nah, okey. Kalau Terus pakai yang mikrofon bisa untuk lapang. lah. Happy je kat Fitri ni Apa Orang ini yang tak usah yang dipikir appreciate. penuh. Dunia semua tu. Membuat Kak Eka, perjalanan belajar. itu betul tak tu Kak Eka? Rencana belajar harian. Itulah macam modul ya kan. Dengan menetapkan tugas dan waktu. Kan tentu kita nengok di situ waktu, berapa menitnya. Ya dak? Sampai kan ada tuh. Misalnya pemanasan berapa menit. Ya kan? Salam. Nah, sampai akhir. Ya tidak tuh. Berapa. Terus Pemahaman konsep dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan lari pendek. yang mana nih? Yang nomor 2. Mengatasi faktor lingkungan nih? Bukan. Oh, yang ini bawah. Yang di bawah lagi. Oh, ini. Dua ini kita juga punya. Iya. Keterampilan gerak apa ini? Lokomotor. Contoh. Gerak apa ya? Oh ya. RPP awak di sini pula tuh. Main kucing sama mama. Mana? Main kucing. Ini sih semua nih ya Kak Eka. Iya benar. Oh, belum zaman lah, banyak lah. Lari jarak pendek. Apa lagi? Bola silat Kak Engki itu kan bisa tuh. Ni kalau lentum ni Kak Pit ni dari bawah ni. Yang mana? Yang nak nulis nombor 3 tadi tak jadi. Apa nih keterampilan gerak yang diajarkan? Senam lantai gerak bisa, gerak dasar dominan kan? Bukan? Nak bedal boleh. Hah? Oh, rasa-rasa pas gas saja. Awak ni tak tahu pas apa tidak. Nanti baru kita bahas. Buat dulu, nanti baru kita bahas. Apa ya? Gerak senam dasar dominan ya. Apa judulnya tuh? Senam lantai aja boleh. Apa nak di ini judulnya nih? Hati-hati nak. Belajar rajin ya. Biar jadi pandai nak. Senam. Dia les. Oh, les di mana? Lesing. Sini ni apa nama? Isi. Oh, urutan pengajaran yang dilakukan. Demonstrasi. Peregangan sama pemanasan itu beda ya Kak? Beda tak? Beda ya? Ragu buka referensi lagi Kak. Kuliah balik. Lupa awak diamlah Peregangan tuh stretching. Ya kan? Lupa. Aku tak tahu dah, iya bukan. Aku nak nulis kan salah pula kan. Itu udah jelas kan? Kalau ragu jangan Kak. Kalau ragu jangan ditulis. Yalah, jadilah aku takut aku. Tinggalkan yang ragu-ragu. Dia sendiri. Ya, pergilah. Ya. Betul ya. Mama. Ya bu, ini adik mama. Oke. Yalah, tapi tanda inilah isilah kau salah-salah kan. Maul bu.
Maul mau nih apa tahu isi. Lihat dulu. Latihan gerak jari. Oh, banyak. Iya. Menahapkan konten dan aspek keterampilan gerak yang diajarkan. Pandal. Siap dah. Cuy. Hilang kami dah. Kelompok 1 aman Kak Fitri ya? Insya Allah aman, Kak. Oke, siap. Ini akhir. Jangan sampai hilang, Pik. Tak ke mana Satu, pun. Kak. Yang penting Satu. saya ini cukup Waktunya penting. masih banyak lagi. Payah mencari tercicir kan. Tak ke mau mana perginya. Dah kadang. Allahu Akbar. Sudah belum? Hah? Sudah? Semangka. Tuh semangka adik tadi makan tuh. Makannya nya adik nggak keras kan mama? Iya, Kalau adik nggak makan apapun Allahu Akbar. nanti berarti berkeras adik kan.
Fitri, kain ketua kita Hengki tak ada di tempat nih. Siap ayo. Saya ada, Kak. Kak, Kak Hengki. Kak Hengki ya. Nah, ada dia bersuara dia dah. Mati aku. Saya ini kalau Kak Hengki senyap tuh saya curiga. Nah, saya fokus ngetik nih, ngetik jawaban. Lah, sini. Lagi fokus, lagi fokus ngetik. Iya, di Zoom. Mana? Ini Mama. Kok jumur ini mama? Lengkap dengan bela budak, dengan Zoom lengkap. Untung tak bela bapak nah. Abo. Aduh, Bu. Aduh, nak kuat jadi cewek nih, Bu. Yalah. Matikan dulu. Dah okey dah tu dah. Okey tu.
Yuk kita bahas lagi yuk. Udah mama. Diam. Udah mama. Iya, iya. Dan mama langsung taruh di kulkas ya mama. Iya. Malam makan. Coba mau suapin ya mama. Iya. Susaan kreatifnya. Diam, Adek. Eka, apa nak dibahas? Kami dengar aja lah. Oh, ketua. Oh, Kak Eka. Kami dengar aja ya. Jaga azan. Ya. Kak Eka, aman Kak Eka? Oke, nampaknya tugas kelompok 1 udah siap. Siap menunggu kelompok lain, biarlah kami sholat dulu ya. Mantap kelompok 1 ini nak. Maju. Kelompok 1 nih bukan kami kalian nih. Ketua kami nih. Nama dengan Kak Eka nih. Anak bawah ikut aja, Kak. Yalah, kami sholat dulu kejap. Kami dah siap tugas dah. Biarlah kelompok lain nyusul kami. Nak menjelajah. Tahu.
Kalau orang yang di belakang, nurunnya ke depan. Kalau orangnya di belakang, berarti nurunnya ke depan. Kalau orangnya di depan, nurun ke belakang, gitu nggak? Kelompok Kak Sari, oke Kak Sari. Aman. Kelompok 2. Ya, lanjutkan Kak. Aman.
Berarti untuk kelompok 1 ini udah selesai ketua ya. Tinggal nunggu kelompok 2 dan 3 ya. Benar, Kak. Oke. Kelompok 2 nih lagi apa? Macam penuh namanya mau tulis ini. Kelompok 3 Kak Yadrizal, coba saya cek dulu. Menjelajah ke kelompok 2 udah selesai.
Untuk kelompok 2, kalau memang tak banyak lagi, boleh dilanjutkan, tapi bergabung aja di room 1. Tapi ya silakan aja dilanjutkan, tak apa-apa. Gitu. Kalau sudah tak banyak lagi lah. Ya Kak ya, kelompok 2 aman ya? Sudah bisa bergabung? Ya, silakan bergabung. Ya. Kita waktu diskusi sudah habis ya. Minum lagi, Nak. Ya, poli ya. Oke, Kakak kelompok 2 boleh dilanjutkan, tapi silakan langsung saja kembali ke main room. Ya. Kalau ada yang apa dilanjutkan saja. Tapi kembali dulu ke main room ya, Kakak, silakan. Jadi PR ya. Baik, Kak, saya rasa untuk diskusi sudah habis waktunya. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi diskusinya luar biasa terkait juga berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak ya. Mulai dari pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, terus yang ketiga isyarat atau CUE dalam pembelajaran tentunya sesuai dengan keterampilan gerak yang kakak ajarkan. Nah, isyaratnya apa? Baik kakak, masih ada sangkut mungkin yang di apa? Belum saya close room ya. Baik, untuk menghemat waktu, kakak kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan
Kalau kemarin kita mulai dari kelompok 2 tengah-tengah, hari ini kita mulai dari kelompok yang mana nih serunya? Silakan kakak, kelompok 1 dulu lah ya. Kelompok 1 udah dari awal-awal tadi udah selesai dia kayaknya. Kelompoknya ketua Kak Eka, Kak Hengki, Kak Fitri Novita. Silakan untuk kelompok 1. Kak Hengki satu hari ini belum ada dengar suara dekat Bambang. Nah, itu yang saya curiga tadi itu. Ini apa masalahnya kayaknya? Ya, Awak takut dia demam Jualan pula dia tu. tu. Lagi sibuk jualan tu. Anak muda India gitu, agak lama dikit. Oh gitu. Oke. Silakan ketua untuk kelompok 1. Silakan dipresentasikan dulu. Oke, bantu saya akan coba mempresentasikan. Izin Kak Bambang untuk menampilkan slide-nya. Silakan Kak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Adapun nama kelompok kami di sini, saya sendiri, Kak Eka, Kak Triniasi, Kak Fitri Novita, sama Kak Suprayetno. Kakak-kakak nampak kan presentasinya kan? Pak. Nampak, oke. Muka dia je nampak je. Di sini tak ada dah gambar dia. Gambar muka Kak Hengki yang nampak sininya. Kacau ni, saya tak buka muka dah. Nampak Apa pasal agak antah? Muka Kak Hengki yang nampak sini dah. Muka gambar. Oh, gambar. Gambar dia. Nampak Sama dah, Pak kan? Dah ya? Oke. Kan mantap itu. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Tanda itu bisa fluid, hitungan, tepukan, atau membagi kelompok kecil. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Jadi, meminta peserta didik untuk meletakkan alat peragaan di lantai di depan peserta. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jadi, kita memastikan peserta didik harus dalam keadaan nyaman dan aman. Contohnya, kalau di lapangan mereka harus membelakangi matahari, jangan menghadap matahari. Setelah itu, memastikan peserta didik berada di area yang lebih sempit. Kalau di lapangan tu kan, jadi tak perlu jauh-jauh, tak dengar cakap nanti. Makanya dipersempit area. Berikutnya, penggunaan waktu yang efisien. Ini ada tulisan dari Kak Fitri juga nih. Membuat rencana belajar harian dengan menetapkan tugas setiap harinya. Dengan menetapkan waktu untuk menyelesaikannya. Itu berikutnya, fokus pada satu tugas pada satu waktu untuk meningkatkan kualitas dan efisien. Di bawah itu macam merangkum lah. Perencanaan pendahuluan pengelolaan kelas. Jadi lanjut untuk menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi kami di sini ambil 2 keterampilan gerak diajarkan. Yang pertama itu lari jarak pendek dan juga lompat jauh. Yang pertama urutan untuk lari jarak pendek, ada urutan pengajaran yang dilakukan. Pertama pemanasan, setelah itu demonstrasi teknik dasar, teknik start, lari dan cara lari masuk finish. Lari jarak pendek. Setelah itu latihan gerakan start jongkok, latihan gerakan lari jarak pendek, latihan gerak masuk garis finish, latihan lari jarak pendek. Setelah itu lomba lari jarak pendek. Berikutnya yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan lompat jauh. Pertama untuk pengurutannya, untuk urutan pengajarannya pemanasan, demonstrasi, teknik awal, teknik kolakan, teknik saat melayang di udara, teknik lompatan, dan
mendarat pada lompat jauh. Latihan gerakan awal lompat jauh. Setelah itu latihan gerakan tolakan, latihan gerakan lompatan, latihan gerakan saat melayang di udara, latihan gerakan melayang. Dan itu latihan lompat jauh. Isyarat pembelajaran. Di sini ada beberapa isyarat. Pertama, lari jarak pendek. Keterampilan gerak yang diajarkan lari jarak pendek. Isyarat yang bisa digunakan, tangan diayun, pandangan tangan di depan, lutut didorong ke depan. Berikutnya menambah kecepatan mendekati finish. Yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu lompat jauh. Awalan dari pelan ke cepat, tolakan menggunakan kaki terkuat, badan condongnya ke depan, tangan diangkat ke atas, berjongkok ketika mendarat, badan jatuh ke depan. Oke kakak-kakak, mungkin itu dulu presentasi kami. Kami persilakan kakak-kakak yang ingin bertanya ataupun memberi pendapatnya, kami persilakan. Halo kakak-kakak, masih mendengar? Gimana kakak-kakak yang lain? Ada tanggapan atau sesuai atau perlu ada yang ditambahkan dari ketiga poin tersebut? Tentunya mengenai isyarat itu memang secara umum kan menggunakan tangan dan lain sebagainya. Tapi di sini kan sudah Kak Hengki dan kawan-kawan jelaskan ya mengenai cuenya, awalan dari pelan ke cepat. Nah, ini kan bisa kalau seandainya tatap muka nanti ataupun ketika kita dalam proses belajar nanti bisa sambil pergerakan tangannya dari cepat, dari awal, dari lambat ke cepat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penulisan memang agak sedikit, kalau kita tidak mempraktekkan memang sedikit sulit ya untuk isyarat ini. Tapi secara keseluruhan sudah detailnya mengenai penjelasan ketiga poin ini. Jadi gimana kakak yang lain, ada yang perlu ditambah atau sesuai atau apa? Kalau sesuai jempol. Kalau sesuai aja Kak dia ceritanya. Ya, itu terima kasih pada Kak Hengki dan kawan-kawan untuk kelompok 1 mengenai 3 poinnya itu tadi yang diambil mengenai keterampilan gerak yang diambil oleh kelompok 1 yaitu tentang lari jarak pendek dan lompat jauh ya. Terus ada tadi saya mendengar lomba ya, ada yang terakhir urutan kontennya atau aspek organisasinya yang terakhir itu lomba lari jarak pendek, lomba jadi lompat jauh. Nah ini pentingnya anak-anak butuh kompetisi. Kalau dia sudah berkompetisi maka akan membangkitkan semangat anak-anak untuk praktek ya atau menyajikan keterampilannya. Kalau tidak ada lomba, hanya langsung evaluasi saja, anak-anak biasanya kurang bersemangat. Tapi kalau ada kompetisinya, anak-anak akan tambah semangat lagi ketika proses pembelajaran berlangsung di lapangan. Baik kakak, silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Fasil telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Kami beranggotakan Kak Ardi, Kak Sari, saya sendiri dan Kak Dewi Soleha. Kami akan mempresentasikan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama,
Saya presentasikan dulu ya Kak. Ya, silakan Kak Nixon. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, mengajak peserta didik melakukan ice breaking. Yang kedua, mengajak peserta didik menyanyikan lagu wajib. Yang ketiga, memodifikasi prosedur pembelajaran. Untuk yang bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, melakukan kegiatan olahraga di sekitar lingkungan sekolah. Ini menambah semangat peserta didik. Ini pendekatan kepada siswa, di mana peserta didik menjadi lebih semangat untuk melakukan kegiatan olahraga. Yang kedua, menciptakan atau memodifikasi ruang belajar menjadi lebih menarik. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, peserta didik fokus terhadap penyampaian guru pada saat pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan media pembelajaran yang menarik. D. Penggunaan waktu yang efisien. Pertama, memberikan waktu istirahat kepada peserta didik pada saat aktivitas olahraga. Yang kedua, memberikan evaluasi kepada peserta didik. Kak Nixon, suaranya terlalu jauh sepertinya Kak Nixon. Ayo aja dengar. Halo Kak. Sesuai, pas. Oke. Ini kan, ya. Untuk soal nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan kami ambil yang pertama bola voli, ada passing bawah dan passing atas. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama membariskan siswa, kerapian, serta kebersihan. Yang kedua berdoa. Yang ketiga menyanyikan lagu wajib nasional. Yang berikutnya ada absensi. Yang berikutnya ada ice breaking. Setelah ice breaking, motivasi siswa terhadap materi. Yang berikutnya ada pemanasan statis dan dinamis. Yang berikutnya memberi materi passing bawah dan passing atas, serta siswa mempraktikkan mengisahkan. Berikutnya ada penilaian dan evaluasi. Yang selanjutnya ada refleksi, lalu pendinginan dan penutup. Begitu juga yang kedua, bola basket. Bola basket, impact, chest-pass, ball-pass, overhead-pass, jiggle-pass, dan menangkap bola. Kegiatan pengajaran yang dilakukan sama seperti itu, hanya Kurang jelas suaranya nih Kak Nixon. Jauh sekali suaranya. Dan menganalisa gerak. Ya. Lalu penilaian dan evaluasi, refleksi, pendinginan, serta penutup. Yang ketiga, isyarat. Cuy, pembelajaran. Tampilan gerak yang diajarkan, kami mengambil salah satunya saja. Yang pertama itu ada passing bawah. Isyarat yang digunakan itu yang pertama pandangan ke arah datangnya bola. Yang kedua, dua tangan lurus dari jari tangan terjalin sejajar paha. Lalu kaki ditukar selebar bahu, salah satu kaki di depan. Untuk yang kedua ada chest pass, bola basket. Pandangan ke arah target. Yang kedua tangan memegang bola sejajar dada dan tolak bola ke
teman tanpa membantu. Ini berada di depan. Mungkin saja mendapatkan presentasi itu, mungkin peran dari kakak. Kak Bambang nengok siapa Kak? Fokus betul. Soalnya saya tak terlalu dengar, jadi saya tenung layar tuh baca. Kalau tidak ada, kami berikan kesempatan untuk menanggapi. Oke, luar biasa untuk kelompok 2, Kak Nixon. Meski suaranya timbul tenggelam, saya memaklumi, mungkin jaringan dan lain sebagainya. Tapi terkait materi yang dipaparkan, mungkin kalau kakak yang lain ada perlu tambahan atau tanggapan atau sanggahan atau yang lain-lain. Silakan kakak. Oke. Mengenai cuinya sudah cukup jelas, ya. Pandangan ke arah bola, kedua tangan lurus dan lain sebagainya. Itu isyarat, ya, isyarat yang digunakan. Boleh tertulis seperti yang saya sampaikan di awal tadi untuk kelompok 1, ya isyarat itu kan bisa karena kita diskusi jadi kita tulis kan gitu. Kalau ketika praktek ya langsung saja, ya. Menyampaikan informasi sekaligus dengan isyarat. Nah, gitu. Baik, Kak, luar biasa. Terima kasih kelompok 2. Pemaparannya sangat baik sekali. Baik, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil referensinya. Baik, terima kasih Kak Fasil. Izin kami dari kelompok 3 menampilkan slide-nya, Kak. Silakan, Kak Jatridam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu beranggota yang pertama Kak Rian Abdullah, Kak Rina, dan saya sendiri, kemudian Kak Tirta. Baik, presentasi kami yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda prosedur. Yang pertama, memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Kemudian instruksi menggunakan peluit. Yang ketiga, pemberian salam ketika peserta didik terlihat memulai tidak fokus. Yang kemudian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan diskusi tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas fisik seperti cuaca, kebersihan dan ruang bermain. Kemudian dilanjut poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama yang kami lakukan itu menggunakan cerita atau contoh nyata yang relevan dapat membuat materi lebih menarik dan lebih mudah diingat. Atau menceritakan presentasi seorang atlet yang sukses di bidang olahraga. Kemudian yang kedua, menggunakan video agar peserta didik lebih antusias dan bersemangat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama di sini kami memberikan pujian atau reward pada kelompok atau individu yang berhasil menggunakan waktu dengan efisien. Ini dapat memotivasi mereka untuk terus berusaha. Kemudian ciptakan tantangan di mana siswa harus menyelesaikan tugas atau latihan dalam waktu tertentu. Kemudian lanjut ke poin kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang di sini kami mengambil dari keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu keterampilan renang gaya bebas. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu yang pertama, pengenalan dan penjelasan tentang renang gaya bebas. Kemudian
latihan di darat tentang posisi tubuh yang benar. Kemudian lakukan pemanasan berupa gerakan peregangan seluruh tubuh untuk mempersiapkan otot dan sendi. Kemudian latihan di kolam renang, tubuh harus sejajar dengan permukaan air, dengan wajah menghadap ke bawah dan sedikit miring ke samping untuk bernapas. Selanjutnya, ajarkan gerakan tangan secara bergantian, dimulai dari memasukkan tangan ke dalam air secara lurus, lalu menarik ke bawah hingga ke samping tubuh, dan akhirnya mendorong ke belakang. Kemudian yang terakhir, ajarkan gerakan kaki dengan berupa tendangan ke atas atau ke bawah secara bergantian, dengan sedikit lutut ditekuk. Ajarkan pernapasan dengan memutar kepala ke samping saat tangan melakukan gerakan mendorong ke belakang. Dan poin yang ketiga di sini isyarat cuy pembelajaran, yaitu keterampilan yang diajarkan yaitu tetap yang tadi renang gaya bebas. Isyarat yang bisa digunakan yaitu yang pertama mengayunkan tangan secara bergantian. Mengayunkan tangan secara bergantian, kemudian tendangan kaki ke atas dan ke bawah, kemudian kepala menghadap ke samping. Isyarat pelatih terhadap peserta didik di kolam renang yaitu mengangguk, menandakan persetujuan atau kesiapan untuk melanjutkan. Kemudian menggelengkan kepala, menunjukkan ketidaksetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut. Kemudian pelampung untuk membantu menyelamatkan siswa atau siswi yang tidak bisa berenang. Kemudian tangan terangkat menandakan perenang harus berhenti atau istirahat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelompok lain yang menanggapi, kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari kelompok 3. Jika ada kakak yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, dipersilakan terkait materi yang sudah disampaikan. Saya tertarik di cuinya ya untuk kelompok 3. Mengayunkan tangan secara bergantian, mengangguk, menandakan persetujuan, menggelengkan kepala jika tidak setuju, dan saya harap cuy yang kita gunakan itu sambil menyampaikan informasi ya. Baik Kak, jika tidak ada dari ketiga pemaparan kelompok 1, 2, dan 3 sangat luar biasa sekali. Apa yang saya sampaikan dan kakak-kakak pelajari di LMS sudah sangat luar biasa dan nyambung sekali ya. Jika kakak sudah sangat memahami mengenai 3 poin tersebut. Semalam juga kita sudah membahas tentang menarik perhatian siswa ya, dan hari ini kita berburu referensi. Baik kakak, saya akan lanjutkan dengan slide-nya. Saya anggap diskusi kita sudah selesai kakak ya. Ya. Untuk diskusi sudah selesai. Berbagi referensi penyajian tugas gerak sudah juga. Nah, pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cuek,
pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Banyak strategi-strategi yang kakak-kakak sampaikan, ya, referensi-referensi yang kakak-kakak sampaikan untuk mendapatkan perhatian siswa, bahkan sampailah kemarin ke penampilan yang menarik, ya. Nah, itu juga salah satu strategi dan referensi kita sebagai guru PJOK. Kita boleh berinovasi, ya, berinovasi. Mau bagaimanapun, tidak harus sesuai modul saja, ya kan? Memang ada referensi tentang menarik perhatian yang lain, menarik perhatian siswa yang lain, ada referensi tentang mengembangkan konten, ada referensi mengkomunikasikan isyarat, ya silakan saja. Tidak harus berfokus pada materi yang ada di modul. Selanjutnya refleksi kakak-kakak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak, saya minta satu orang untuk refleksi menjawab pertanyaan ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Khususnya pada hari ini atau P1 dan P2 kemarin. Silakan kakak-kakak. Boleh, siapa saja, bebas. Saya kasih kesempatan. Apakah ada informasi baru? Atau, wah ini kami lah, udah nih. Dari dulu dah misalnya kan. Berarti kan ini bukan hal baru lagi bagi kakak-kakak. Saya yakin kakak semuanya adalah guru-guru hebat di satuan pendidikannya masing-masing. Dan dari semua modul yang ada, saya yakin sedikit banyak sudah pernah kakak terapkan. Ya. Walaupun itu tidak kurang terstruktur misalnya. Tapi saya yakin secara keseluruhan kakak sudah pernah menyajikan itu. Tapi kalau saya secara pribadi, setelah mengikuti kegiatan PKG ini banyak hal-hal baru, informasi-informasi baru yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Dan bukan hanya ketika jadi peserta saja, ketika saya saat ini, katakanlah saya jadi pasda, icak-icaknya, saya juga mendapatkan informasi baru dari kakak-kakak. Ya. Ilmu-ilmu yang selama ini mungkin saya tak dapatkan di luar, saya dapatkan dari kakak-kakak semuanya. Luar biasa, terima kasih. Masih dengar suara saya kak ya? Oke. Selanjutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Nah, ini tentunya alasannya kakak lah yang mengetahui ya. Informasi menarik yang ingin kakak pelajari. Ada tak kakak? Nah, ini yang kedua ini coba kita gali. Ada sesuatu yang ingin kita pelajari lagi. Tiga ini macam kami dah pas nih nampaknya nih kan. Ya, silakan Kak Ade. Ya, silakan Kak Aditya. Dalam pembelajaran PJOK yang penyajian tugas gerak, soalnya kami kan tahunya kan biasanya cuma gerakan aja, nggak tahu ternyata ada tahapan konten atau clue-nya itu Kak, atau cuenya itu, seperti itu. Ya. Jadi pengen belajar lagi, apa sih tadi tuh cue itu, apa sih yang isyarat itu, soalnya kami emang belum paham gitu. Ini sangat menarik ya, pembelajaran yang ini nih. Ternyata di sini di PJOK ini ada ya isyaratnya, ada cuenya ya dalam menyajikan tugas
tugas gerak ini dalam pembelajaran PJOK seperti itu Kak Bambang. Ya, terima kasih. Saya yakin Kak Ade tanpa Kak Ade sadari, Kak Ade sudah menerapkan itu di TK. Saya yakin. Anak-anak, ayo semuanya tangan ke atas, tangan ke samping. Iya Itu kan benar, termasuk itu. tapi Iya. Ya, iya, tangannya tapi ditujukan namanya ke itu loh, depan. istilahnya itu loh. Iya, benar. Itu namanya seperti Iya, yang tapi saya sampaikan istilah-istilah seperti cuek gitu Kak. Iya, iya. Oke. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kakak semuanya pasti pernah menerapkan ini dari 1-2 modul kemarin itu pun saya yakin semua pernah kita terapkan. Hanya saja ternyata ada istilah-istilahnya gitu Kak Dea. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih kakak atas pembelajarannya pada sore hari ini. Sangat luar biasa, diskusinya luar biasa. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kakak atas partisipasi kakak menyelesaikan kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Pesan saya, tetaplah semangat, jangan lupa tetap berproses, teruslah berinovatif, ya. Buatlah sesuatu yang betul-betul menarik perhatian siswa dan menarik minat siswa dalam pembelajaran PJOK sesuai dengan satuan pendidikan kakak masing-masing, yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, tentunya dengan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Saya tutup, kakak ya. Sesuai, kalau sesuai jempolnya saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu kak ya, belum foto gitu ya. Kalau foto cepat nih. Tuh. Itu dia. Kakak cantik-cantik Kalau dah nih. nak berfoto